Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam edisi Renungan Harian Majelis Reset GKI Pulang Pisau bersama saya, Pendeta Sergius Paulus Tigoy. Nas kita hari ini dalam Renungan Harian yaitu diambil dari Ayub pasal 6 ayat 14 sampai 30. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada pepatah mengatakan, sudah jatuh tertimpa tangga. Artinya, kita sudah mengalami penderitaan, malah ditambah lagi dengan penderitaan yang lain. Sahabat seharusnya memberikan penghiburan, kekuatan, pertolongan, dan dukungan kepada sahabat yang menderita. Justru sebaliknya yang dialami oleh Ayub, bukannya dukungan dan penghiburan dari sahabat-sahabatnya, tetapi malah celaan dan menyalahkan Ayub sebagai seorang yang telah berbuat kesalahan, sehingga harus mengalami penderitaan yang hebat. Ada juga ajaran agama yang menyatakan bahwa orang yang mengalami kemiskinan, mengalami musibah, mengalami sakit penyakit, itu karena akibat dosanya. Ternyata dari pengalaman hidup Ayub, sebagai orang yang saleh dan suka berbuat baik, justru tidak luput dari penderitaan. Malah penderitaan yang sangat berat, bukan karena Ayub bersalah pada Tuhan dan manusia, tetapi karena ia terkenal sebagai seorang yang saleh dan baik hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah kita terlalu dini menghakimi saudara-saudara kita atau sahabat kita atau orang lain yang mengalami penderitaan karena ia telah berbuat salah atau melakukan dosa yang besar. Belum tentu, karena banyak orang yang dekat kepada Tuhan justru mengalami banyak pencobaan dan penderitaan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri telah menderita dan telah mati, bukan karena ia berbuat salah atau berbuat dosa, tetapi justru karena ia telah berbuat baik dan menanggung dosa-dosa kita. Ia menjadi juru selamat bagi semua manusia. Jadilah kita sahabat yang baik bagi orang-orang yang menderita. Jadilah penghibur dan pemberi kekuatan bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang berduka, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, agar ia tetap tabah dan sabar menanggung penderitaan dan tidak lari dari Tuhan. Nah, karena itu kita harus berbuat baik. Walaupun kita juga mungkin juga mengalami berbagai pencobaan dan penderitaan di dunia ini. Mari kita berdoa untuk jemaat GKI Pendohop Tumbang Nusa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh belajar dari kitab Ayub pasal 6 ayat 14-30 yang membela dirinya bahwa Ayub tidak berbuat salah atau berbuat dosa karena ia telah melakukan banyak hal-hal yang baik dan dekat kepada Tuhan walaupun ia harus menderita. Karena itu ia membela diri dan kecewa kepada sahabat-sahabatnya. Karena itu Bapa yang dalam kerajaan surga, jadilah kami sebagai orang-orang yang pembawa damai, pembawa sukacita bagi saudara kami yang menderita, menjadi penghibur, menjadi garam dan terang. Kami boleh berguna bagi orang-orang, bagi sesama kami. Saat ini kami berdoa bagi jemaat GKI Pendohop Tumbang Nusa dalam pelayanan mereka, dalam pertumbuhan iman mereka, agar mereka senantiasa kuat dalam Tuhan, meskipun berbagai macam tantangan, pencobaan, dan penderitaan yang mereka hadapi, agar mereka tetap tabah, sabar, dan kuat, tetap bersatu dalam kehidupan bergereja, berjemaat, agar mereka menjadi jemaat yang tetap mengemban tugas misi pelayanan gereja.
Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, mereka saling bantu-membantu, saling mendukung satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kehidupan mereka agar senantiasa boleh tabah dan sabar dalam melakukan segala pekerjaan dan usaha mereka. Berkati pelayanan gereja Tuhan, baik vikaris yang ditugaskan di sana maupun penatua diakon, pengurus gereja, kategorial, boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati juga anak-anak muda, agar juga mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan dapat mempersiapkan diri mereka untuk menjadi pelopor kehidupan orang-orang percaya di Tumbang Nusa. Tuhan berkati cita-cita harapan mereka, agar mereka boleh berhasil. Saya berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit, agar mereka pun boleh dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan, sehingga mereka sehat kembali dan dapat melaksanakan aktivitas mereka. Anak-anak yang kecil yang bertumbuh, Tuhan juga berkati perkembangan mereka, agar menjadi anak-anak Tuhan yang baik sejak kecil, dan menjadi berkat di kemudian hari. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.